Untuk mengetahui semua yang pernah saya sampaikan, sebenarnya jati diri kita itu akan memberikan pengetahuan berupa intuisi, diawali oleh intuisi, kemudian muncul kegelisahan, dan akhirnya Tuhan akan membukakan seperti video. Tinggal kita mengkonfirmasi dengan mencari penguatan-penguatan dari kajian-kajian, bahkan hal-hal yang sudah terjadi. Jadi tidak perlu harus, ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat sih sebenarnya. Kalau kita sudah memahami, makanya saya belakangan ini mengajak kita semua untuk kembali mengenal jati diri. Hanya itu sih kuncinya. Karena ketika kita mengenal jati diri, maka kita akan mengetahui bagaimana mekanisme spiritual di dalam diri kita itu luar biasa. Sehingga saya selalu mengajak kembali kita ke titik nol. Karena peradaban modern, ilmu pengetahuan yang ada, tidak mau atau sengaja tidak ingin kita tahu. Dari titik mana, titik nol mana kita mulai melangkah. Tahu sudah di tengah. Ini bukunya, ini teorinya, ini toolsnya, sudah kamu hafalin, cuman ada benar dan salah. Tidak ada di antaranya. Sehingga benar dan salah juga sudah dicetak untuk dihafalkan, simpan di memorimu. Kalau tidak seperti itu, maka tidak benar. Sementara perangkat-perangkat yang ada, itu memang digunakan untuk selalu memframing, memarking mindset. Makanya mindset, your mind already setting, dia setting supaya dia bisa mengendalikan kita seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Itu bahasa mereka juga, termasuk bahasa jurnalis. Suatu keniscayaan, pokoknya kudu melu, pokoknya harus ikut, nggak usah mikir. Ini related dengan sistem general education yang sudah yang dibangun oleh Rockefeller Foundation 1902. I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Jadi worker itu adalah kamu kerja untuk saya, kira-kira begitu. Budak. Ya, budak. Dan ternyata dia untuk memperbudak manusia, buat dia lupa akan jati dirinya. Buat dia tidak tahu kenapa dia dipilih Tuhan, dipilih untuk hadir ke dunia ini. Itu yang membuat orang tidak paham. Makanya saya mengajak kita coba bayangkan, kita masuk kembali ke rahim ibu kita, dan bayangkan sebelum di rahim ibu kita ada di mana. Kalau sudah tahu kita berasal dari spirit, lalu dimasukkan ke dalam kandungan supaya terjadi proses persalinan yang menghasilkan tubuh jasmani yang terbentuk oleh mekanisme spiritual yang Tuhan lakukan kepada kita, lalu spirit tadi ada di dalam tubuh fisik. Seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini yang saya ingin kita ulang-ulang agar kita mengetahui akar kehidupan ini. Tanpa mengetahui itu, maka ketakutan demi ketakutan akan selalu menghantui kita, karena pada dasarnya kita tidak tahu dari mana kita berasal dan mau kemana kita pergi. Itulah seringkali kita pernah mendengar guyonan ada arwah penasaran. Arwah penasaran, kenapa? Karena dia sendiri nggak tahu rumahnya di mana. Bagaimana kita bisa bilang kita beriman kepada yang mencipta kita, sementara kita sendiri tidak mengenal diri kita. Itu. Ya. Dan kita digiring untuk selalu mengikuti sistem, bukan sistem asli akar atau inner beauty kita, tetapi sistem yang membawa kita justru menjauh dari fitrah. Ya, fitrah atau image of God. Ya. Gambaran Tuhan yang ada dalam diri kita ditarik semakin jauh, dan akhirnya kita adalah robot-robot hidup yang tidak tahu mau dibawa kemana. Nah, di sini adalah strategi mereka untuk membuat kita kehilangan jati diri, sehingga kita tidak percaya diri lagi, kita dibuat menjadi manusia-manusia inferior, ya. Khususnya saya berbicara untuk bangsa Indonesia,
kita digiring oleh modernisasi untuk melupakan kejayaan-kejayaan leluhur kita seperti Majapahit waktu itu. Runtuhnya Majapahit awal mula dari masuknya modernisasi. Dimulai dari Renaissance, Revolusi Prancis, dan kemudian revolusi industri. Itulah yang membuat adanya gen pre-boomers, boomers, dan seterusnya yang menyertai perkembangan karakter manusia mengikuti revolusi industri. Nah, kembali kepada terbukanya Epstein File tadi, saya bersyukur sekali, tetapi jangan berhenti sampai di situ, karena itu adalah cara mereka untuk mau ngasih lihat kepada dunia. Gua bikin ini dengan segala macam anomali yang kalian anggap menurut agama. Itu adalah suatu kekejian, tapi saya lakukan, kalian mau apa? Kalian bisa apa dengan kami? Dia mau menunjukkan keadikdayaan mereka. Narsistik ya, Pak? Yes, saya sangat percaya bahwa munculnya files ini bukan kebetulan. Bukan. Tetapi ada rencana di balik itu yang membuat mereka, yang ingin membuat kita terdistrak dan selalu mempercakapkannya setiap hari. Namun mereka tetap menjalankan agendanya tanpa bisa kita cegah. Itu yang mereka inginkan. Karena dengan anxiety yang tercipta atau diskusi yang terjadi di ruang publik, disitulah mereka akan membuat, seringnya diskusi akan membuat menjadi normal. Dan akhirnya kita lihat bermunculanlah di mana-mana hal yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh Epstein dan jaringannya. Munculnya ada pedofili juga di Indonesia ternyata. Munculnya hal-hal yang di luar nalar, karena di satu sisi kita memahami doktrin agama, di sisi lain sains mengatakan begini, dan akhirnya karakter yang terbentuk terjadi contrary effect di dalam batin, yang disebut perang batin. Katanya nggak boleh, tapi ini boleh. Sementara sistem ini yang bikin mereka. Terus kemudian agama Abrahamik juga, mereka juga yang desain. Jadi ada pertentangan antara apa yang dilakukan sehingga terjadi distrak. Nah, disitulah goncangan mental terjadi di mana-mana, dan mereka jalan terus dengan agendanya. Jadi ini adalah cara untuk menutupi agenda besar yang tidak akan lama lagi kita hadapi. Buktinya apa? Buktinya Trump sudah mengatakan bahwa dia akan membuka masalah dokumen UFO, kalau tidak salah ya, dan sebagainya. Project Bluebeam dong? Iya, ya, Project Bluebeam. Karena itu kan endingnya 2030, mereka ingin one world religion. Ya. One world government, one world currency, sudah berjalan. One world religion ini yang agak atos, agak angel, gitu kan. Ya, karena semua orang betul-betul berpegang kepada merek masing-masing keimanannya. Dimana kalau kita sadar merek keimanan yang mereka mainkan pun sebenarnya adalah membuat spiritual unity dari organisme yang ada itu menjadi separate, ya, terjadi dikotomi atau pembelahan. Itu adalah bagian daripada cara mereka melakukan divide et impera. Dengan mereknya berbeda, maka you are not my friend. Kamu bukan teman saya. Begitu hebat mereka mempermainkan. Inilah namanya operasi intelijen melalui operasi psikologi. Gitu. Tapi kenapa baru tahun ini ya Pak ya? Kan itu kan DOJ kan kamu bukan udah lama harusnya kan, Department of Justice Amerika gitu loh. Tapi kenapa tahun ini exactly di awal tahun pula lagi? Yes. Seolah-olah kayak mau mengambil perhatian, mau mengharvest fear dunia dengan dikeluarkannya ini. Ada alasan tertentu nggak kenapa tahun ini ya? Kenapa nggak tahun kemarin gitu? Ya. Apakah ada sesuatu tahun ini yang besar? Sama seperti COVID-19. Kenapa baru di abad
ke-21 ini dia keluarkan, dia mainkan. Karena mereka sudah mengukur, waktunya sudah tepat, presisi. Ya. Tepat, kenapa? Karena fear mongering, fear engineering sudah hampir berhasil. Ya, makanya mereka mulai dulu ya dengan adanya gadget. Orang tidak akan pernah tahu namanya COVID kalau nggak ada gadget. Iya, betul. Ya, ini Iya, bener seperti ya. perang candu ya. Terus kemudian muncul istilah hoax. Hoax. Ya, hoax ini kan hompimpa, simsalabim, abrakadabra. Ini kan apa? Hokus pokus. Ini adalah mantra sihir sebenarnya untuk memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan kebenaran agar yang benar, agar kebenaran tidak terbuka, tetapi hak untuk menetapkan suatu berita itu, informasi itu hoax, ya harus utamanya adalah yang punya struktur organisasi yang diberikan kepada satu lembaga. Nah, ini adalah bagian juga. Jadi reformasi sendiri, periode reformasi kemarin, ini bagian dari timeline mereka. Nah, sama juga seperti yang Epstein File. Kenapa di tahun 2026 saat yang tepat untuk menormalisasi hal-hal yang abnormal, ya, menuju kepada suatu penyatuan pemahaman iman yang mungkin dikenal dengan New Age, ya, bukan mungkin, yang kita kenal dengan New Age, yang akan mereduksi namanya agama Abrahamik tadi, ya, Yahudi, Islam dan Kristen, gitu. Jadi ini saatnya buat mereka, karena ini berkaitan dengan bagaimana agama memandang bahwa itu tidak benar, kan itu. Dia munculkanlah di situ, sehingga orang mulai kehilangan kedistrak bagaimana Cara orang melihat dunia gitu. ya, cara orang melihat dunia, timbul juga anxiety, ya. Atau mungkin keraguan terhadap Tuhannya gitu ya. Bisa jadi. Ini psikologi. Jadi keraguan kepada Tuhan lama-lama tergerus karena gini. Yang saya pelajari ya, banyak orang berkata Tuhan, sementara dia tidak mengenal diri dia. Kalau kita tanya balik, siapa Tuhan? Tuh, Tuhan adalah Maha Kuasa, Pencipta. Pertanyaannya, bagaimana kalian bisa kenal Tuhan, tapi kalian nggak mengenal jati dirimu? Di mana jati dirimu itu adalah bait Tuhan. Kalau kamu mengenal jati dirimu, maka kau paham bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan. Ketika itu kau pahami sebagai bait Tuhan, maka Tuhan ada di dalam dirimu, dan Tuhan yang Spirit of God yang ada dalam dirimu, yang menyuruhmu untuk melakukan hal-hal yang menjadi kekuatannya. Gitu. Nah, selama ini Ki, orang sudah terdoktrin berdoa, biar Tuhan mengubah. Tuhan bilang, enak aja lo, gua udah hadirkan lo di sini dengan kekuatanku yang maha dahsyat ada di dalammu. Kau dengan doamu kau suruh-suruh saya lagi kerja. Kira-kira begitu, ya pemahamannya. Supaya simpel nih. Ya. Akhirnya ini adalah cara doktrin yang membuat orang pasrah menerima keadaan. Padahal Tuhan sudah berikan akal budi dengan kedahsyatannya. Tapi kita tidak mampu memahami itu. Nah, itulah yang saya coba praktekkan di dalam keseharian hidup saya untuk mulai walaupun sendiri tetap berjalan. Kenapa? Ada Tuhan. Jadi nggak perlu karena sendiri kita terus takut. Dari situlah yang disebut iman. Kita berjalan sendiri, tetapi kita tahu ada Tuhan yang besar yang menuntun kita. Jadi kita hanya menjalankan saja. Jadi apa yang saya sampaikan selama ini, kembali ke bagaimana yang minta maaf, saya maklumin. Karena tugas kita, ya, bagi yang sudah memahami, memiliki kesadaran murni,
Tugas kita satu, membantu orang-orang di sekitar kita, bahkan Indonesia, untuk kembali mengenal jati dirinya yang indah. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan mudah memahami orang-orang di sekitar kita ketika dia belum memahami jati dirinya. Jadi kelakuan dia yang seperti ini akan membuat kita, oh ya pantas. Saya perhatikan, banyak sekali orang serang ngirim ayat ke saya. Ini bicara Tuhan. Ketika saya tanya, kamu kenal Tuhan nggak? Ya kenal. Dari mana kamu kenal? Ya katanya ada. Tapi mereka tidak mengenal secara pribadi. Kadang-kadang mereka bilang, oh saya kenal pribadi. Begini. Tapi dia masih pergi ke rumah sakit. Buat saya nggak mengenal Tuhan. Gitu. Ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa ada tabib yang agung di dalam diri dia yang bekerja secara supranatural. Mata kita tidak perlu kita atur kedip-kedipin, dia bisa kedip sendiri. Nggak usah dipikirin. Nafas pun kita nggak usah pikirin. Dia bergerak sendiri, itu keluar sendiri. Disitulah Tuhan. Makanya ketika COVID kemarin, saya sungguh-sungguh menolak dengan keras penggunaan masker. Karena ini adalah menolak kuasa Tuhan. Saya ingat tuh, Pak. Saya sungguh-sungguh. Ingat. Itulah disitulah kebangkitan spiritual yang membuat saya apa? Saya nggak mau ikut. Orang yang nyuruh saya sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan diri saya. Dari mana teorinya? Yang menyelamatkan saya adalah nafas saya. Kenapa? Disitulah ada Tuhan. Makanya coba sekarang bagi pemirsa yang ada, cukup 2 menit, pencet hidungmu, pakai stopwatch. Sanggup tidak? Cukup 2 menit, nggak usah 5 menit. 5 menit lewat betul. Coba 2 menit, saya hitung sekarang 2 menit. Kita santai dulu 2 menit. Karena ini penting, pemahaman. Ya, mumpung di ngaji Roso. Gak kuat, Bang. Nah, Gak kuat. nah, terus darah kita naik turun tanpa harus dipikirkan. Pernah nggak terpikir bahwa itu semua mekanisme spiritual karena kehidupan, sumber kehidupan ada di dalam diri kita. Gitu. Pahami itu. Maka nanti tubuh kita, kalau kita udah pahami, dia akan adjust sendiri, memperbaiki diri sendiri. Kita nggak perlu bantuan orang kok. Nah, sains modern menggiring orang untuk memahaminya apa? Gua perlu bantuan dari luar. No. Keliru. Akhirnya kita cari orang luar karena kita butuh. Di situ terjadi hukum dagang. Orang selalu berhitung. What do I get from you? Apa yang saya dapat dari kamu? Makanya pertemuan demi pertemuan di antara kita itu terjadi hanya berdasarkan kepentingan. Tanpa kepentingan yang sama, maka pertemuan tidak akan terjadi. Karena hitung-hitungan, buang waktu, dan sebagainya. Kamu menguntungkan buat saya atau tidak? Dari situ saya belajar, oh ternyata perceraian pun begitu mudah terjadi ketika kepentingan di orang pasangan kita sudah tidak ada. Gitu. Ya. Lalu ketika ada yang memberikan kepentingan kita di luar, maka pasangan itu akan ditinggalkan. Ternyata ketulusan tidak ada ketika kita belum mengenal jati diri kita. Coba boleh diuji omongan saya. Disitulah dimainkan dengan istilah politik. Jadi pada dasarnya kita selalu berpolitik setiap hari. Pertemuan demi pertemuan, dia di lobi hotel tanya, urusan lu bareng apa berdua? Urusannya adalah ada kepentingan. Sehingga orang bertemu kemana-mana hanya kepentingan. Kepentingan, kebutuhan fisik, bukan kebutuhan spiritual. Karena spiritual tidak perlu dengan banyaknya gathering, tetapi lebih kepada banyaknya bagaimana kita terhubung dengan kekuatan spiritual yang menghidupkan kita. Maka semuanya akan bergerak secara otomatis. Kenapa saya selalu bilang otomatis? Karena nggak usah dipikirin hidup ini. Nggak usah dipikirin jelimet yang membuat kita cepat mengkerut, energi kita terkuras dan sebagainya. Alam dirusak,
Karena manusia jahat, dipikir-pikir bagaimana merubah alam karena begini-begini. Padahal mereka sendiri yang merusak-rusak alam, mereka sendiri yang Bilang datang. global Ya, warming. kenapa? Karena krisis mereka mau jadikan bisnis. Iya. Mau Ya, jual dengan alasan cabang. krisis muncullah force major. Force major nanti dia datang sebagai penolong untuk mengatasi itu. Jadi krisis yang ada di zaman modern ini adalah krisis yang diciptakan sebagai model bisnis. Itu. Nah, itu yang kita lihat di mana-mana. Ya, kalau kita lihat pejabat ke sana kemari, kelenang-kelenong, ngoeng-ngoeng dan sebagainya, apa yang dikerjakan? Nggak ada. Hanya seremonial. Makanya ada namanya protokol. Protokol, proses total kontrol. Dia sendiri dikontrol oleh skrip yang memang harus dikerjakan. Ini mengacu kepada apa? Kepada Protocol of Elders of Zion. Mereka mencontoh gitu. Itu. Supaya apa? Nah, protokol Zion ini seolah-olah mereka memainkan namanya antisemit. Supaya orang benci sama ras Yahudi. Yang membuat siapa? Ya Zionis Turk, bukan Turki ya. Ya, ras dari Zionis Turk. Gitu. Nah, ini yang kita selama ini lewati semua. Kenapa saya senang datang ke ngaji Rasul? Karena saya boleh pelan-pelan bercerita, keluarkan pelan-pelan apa yang saya pahami. Tugas saya cuma satu, membangun kesadaran. Murni, bukan cenah, bukan katanya. Kenali diri kita, kenali penciptamu tanpa katanya. Kata Bapak itu, kata si pemuka agama itu, karena belum tentu mereka pun mengenalnya. Boro-boro mengenalnya. Nama Tuhan saja, kalau saya tanya dari mana nama Tuhan, kenapa dipilih nama Tuhan? Dipilih huruf T-U-H-A-N, mereka sendiri nggak tahu. Ya. Ya, bayangkan, semua yang ada pengetahuan kita selama ini hanyalah sistem yang diimpor. Makanya kita kehilangan jati diri bangsa. Sebagai orang yang hidup di tanah Nusantara, kita punya jati diri, yaitu apa? Insan Nuswantoro, Nuswantara. Ini akar dari Nusantara. Ya, yang ditakuti oleh kekuatan global. Karena apa? Karena ketangguhan ada di DNA orang-orang yang hidup di Nusantara. Bahkan alam kita pun punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Ya, sehingga dengan revolusi green energy, mereka sangat ingin segera menguasai Indonesia untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan mining yang ada. Untuk apa? Untuk kepentingan industri green energy tadi. Apakah ada kaitannya dengan perjanjian yang ada di Amerika? Reciprocal trade antara USA sama Indonesia. Ya. Gitu. Di mana hilang semua slogan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan. Akhirnya sekarang tahanan. Akhirnya apa? Bukan ketahanan yang ada menjadi tahanan Iya, betul. politik. Sedih sih, sedih banget. Ya, makanya kalau kita sedih, mari kita sama-sama bangun kesadaran. Karena bangsa ini hanya bisa diselamatkan lewat satu titik di mana setiap kita bangun kesadaran. Karena ini yang sudah lama mereka hancurkan. Sehingga terjadilah namanya divide impera. Mereka masuk lewat kebijakan ekonomi. Mereka masuk lewat jebakan-jebakan hutang. Mereka juga yang mengarsiteki segala macam program yang ada di negeri kita. Mereka yang juga yang mengatur struktur-struktur yang harus ada ketika periode presiden terpilih. Mereka yang ngatur semua. Gitu. Kan dulu sistem kerajaan tuh. Iya. Nah,
kerajaan yang jadi negara pakainya Perdana Menteri, di mana kerajaannya masih eksis, rajanya. Sehingga Perdana Menteri mengambil kebijakan pasti permisi sama rajanya. Nah, di Indonesia semua raja hilang. Kepala negaranya namanya presiden. Terkandung makna apa? Ya kerjanya dia hanya pressure to the resident, menekan warga negaranya, menekan penduduknya. Penduduknya berharap dia sebagai orang yang bisa memanage negara dengan baik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tetapi rakyat termakan dengan teori-teori dan ilusi-ilusi yang mereka bangun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang kita rasakan. Makin lama, periode demi periode pergantian hanya meneruskan program yang sudah ada sampai 2030. Jadi jangan kaget kalau di periode yang sekarang semakin terasa menggilanya, di mana rakyat sedang dalam proses dimiskinkan semiskin-miskinnya. Jangan berharap kepada siapa-siapa. Tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Mereka yang tampil di depan TV dengan segala ocehannya, mereka hanyalah badut-badut semata. Mereka tidak mengerti dan mereka tidak punya hati untuk bangsa ini. Kita boleh uji. Ya. Bahkan saya siap untuk berdiskusi dengan mantan-mantan presiden yang masih hidup. Apakah bapak-bapak, ibu paham? Kalau paham, berarti sengaja. Ya, dengan sengaja dan sadar menghancurkan bangsa ini karena tidak ada hati terhadap cinta akan rakyat. Jangan sampai rakyat dieksploitasi hanya bilang demi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sementara undang-undang politik yang ada di setiap ADART-nya, setiap anggota tidak boleh idealis atau tidak boleh menentang keputusan daripada ketua partainya. Makanya ya nggak bisa demokratis. Ya, mau bilang apa? Bahkan mereka yang punya idealis pun akhirnya ya mendelep, ya ikut arus. Itu yang terjadi. Jadi apa yang kita mau katakan? Makanya kita harus paham dengan segala macam aturan yang ada sehingga kita tahu di situ rahasianya. Disitulah mensreanya. Yang muncul di permukaan kita, kok begini, kok begitu. Enggak, di situ. Aturan mainnya di situ, buka. Oh, mainnya di situ. Nah, kalau kita sudah paham dengan aturan main itu, maka kita nggak terlalu berharap banyak. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita harus seperti apa untuk menghadapi situasi seperti itu. Nah, sekali lagi, bangun kesadaran kolektif. Karena mereka juga bermain dengan kolektif. Ya, mendistrak kesadaran kolektif. Memori kolektif. Yang membuat kita tidak sadar bahwa kita adalah bangsa yang canggih, bangsa yang punya teknologi leluhur yang luar biasa. Ya, makanya ada Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Gunung Padang yang jauh lebih tua daripada mereka. Ya, di mana mereka ketika itu kesadaran muncul, energi yang ada di sekitar kita itu membuat kita tak terkalahkan sesungguhnya gitu. Karena DNA Nuswantara itu luar biasa. Makanya kembalilah ke akar. Kembali ke akar. Mereka selalu kasih kita hilir. Kita masuk ke akar. Ditarik ke hilir, ditarik ke akar. Makanya orang selalu mengatakan, Pak Dharma halu. Ya, saya maklum. Karena saya berbicara akar. Akar itu di bawah permukaan tanah. Mereka hanya melihat daun. Mereka tidak tahu daun bisa hijau, tergantung akarnya. Ya, banyak yang baru lihat batangnya. Mereka juga nggak tahu kenapa batang bisa besar. Batang bisa besar selain karena akarnya, karena ada udara, ada karbon yang membentuk materi daripada batang pohon tadi. Gitu. Itulah makanya banyak di antara kita hanya mengenal daunnya, bahkan menjadi ranting-ranting yang kering. Apa maknanya kalau kering? Bakar, dibuang, tidak berguna. Itu. Nah, janganlah kita melewatkan atau menjalani sisa hidup kita ini dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sayang sama kita.